Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat karena penyertaan Tuhan pada kita semua. Sebelum kita mengenalkan firman Tuhan pada acara Manna Rhema pagi hari ini, mari kita ajak berdoa semua Bapak Ibu. Bapak dalam surga, puji syukur terima kasih buat penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menjadi tuntunan hidup kami Tuhan sepanjang hari ini, supaya Tuhan menyertai anak-anak-Mu bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita baca satu ayat yang sering kali kita dengar, yaitu Mazmur 23. Mazmur 23 ayat kedua B. Ia membimbing aku ke arah yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara sekalian, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, membawa kita ke arah yang tenang, ya saudara-saudara sekalian. Air yang tenang untuk diberikan makanan, minuman berkelimpahan, ya saudara, untuk kehidupan. Ya saudara, karena Tuhan menyediakan air yang baik, yang cukup melimpah, saudara. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai kita supaya kita umat bisa hidup karena kita membutuhkan air, saudara ya. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa air, saudara sekalian. Karena tubuh kita itu 70-80% mengandung air. Kita butuhkan air, tapi Tuhan mengatakan ya membimbing aku ke air yang tenang, ya saudara. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan kita akan membimbing kita air yang tenang, yang cukup, ya saudara sekalian. Karena apa, saudara? Air sangat butuhkan kehidupan kita. Manusia kita butuh air, saudara ya. Air banyak bergunanya. Air sebagai apa? Sebagai tempat metabolisme tubuh kita, ya. Semua makanan kita dicerna, diproses dalam tubuh kita, ya. Baik itu makanan yang kita makan, nasi, buah-buahan, sayur, roti, semua diproses di metabolisme tubuh kita, membentukkan air juga, ya. Air sebagai mengangkut bahan-bahan, ya, yang lewat darah, semua saya makan tiba ke semua organ tubuh, ya. Air itu juga apa, sudah menggerakkan sendi-sendi kita. Kalau tidak air, sendi-sendi kita kaku, tidak bisa kita bergerak dengan bagus, ya. Dan air itu mengatur suhu tubuh, sudah. Kalau orang kekurangan air, suhu tubuhnya akan naik, ya. Air itu sebagai termostat yang membuat kestabilan tubuh kita pada suhu 36 derajat. Jadi kalau orang kekurangan air tidak minum satu hari, pasti suhu tubuhnya naik. Kita sangat butuh air, saudara ya. Air kita dapat dari mana? Dari makanan, minuman, ya, buah-buahan yang kita makan setiap hari. Itulah yang membuat kita bisa hidup dan sehat, ya. Saudara sekalian, ingat bangsa Israel pada waktu dia berjalan di tanah Kanaan, dari Mesir ke tanah Kanaan, lewati padang gurun, melewati beberapa hal gangguan, yaitu kekurangan air, saudara. Bagaimana kekurangan air dia, bangsa Israel? Oh, berteriak, marah-marah. Siapa yang dapat jadi sasarannya? Musa jadi sasarannya, sehingga marah-marah, sehingga terjadi peristiwa yang tidak baik. Kita baca di dalam Keluaran, ya. Pada Keluaran 15, Tuhan berkata, pada waktu bangsa Israel setelah melewati sungai Tebrau dan berhasil selamat, berjalan 3 hari di padang gurun, tidak ada air, saudara. Nah, bangsa Israel marah-marah. Yang sasarannya ada Musa. Bagaimana dikatakan di sini, firman Tuhan mengatakan, yaitu pada Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebrau ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air, saudara. 3 hari tidak mendapat air. Sampai mereka di Mam, tapi mereka tidak mendapat minum air yang di Marah itu, karena banyak pahit rasanya. Itulah sebabnya diklaim orang itu marah. Sudah 3 hari dia berjalan, baru dapat di tempat Marah. Di Marah itu airnya pahit, saudara sekalian. Tidak bisa diminum. Jadi mereka marah dan sungut-sungut. Yang dari sasarannya adalah Musa, saudara. Karena manusia itu butuh air, saudara.
Ya, 3 hari ada air, kemudian airnya pahit ya. Menurut ayat 25 dikatakan, Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melempar kayu itu ke dalam air itu air menjadi manis. Saat dikatakan Tuhan ketetapan dan pengetahuan kepada mereka dan dinyatakan sana Tuhan mencoba mereka. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, kamu tidak akan menimpa kepadamu penyakit yang manapun yang telah kutumpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Kemudian mereka sampai di sana ada 17 mata air dan 70 pohon koma. Lalu bagaimana mereka di sana? Sudah, jadi 3 hari tidak ada air, kemudian dapat airnya pahit, sudah marah-marah. Dan Tuhan menunjukkan hatinya, Musa diajari dan diberikan air kayu dan jadi manis airnya Erim ya, di Erim itu sudah. Jadi air kehidupan itu butuh, sudah sekalian. Kita manusia membutuhkan air, sudah. Air kehidupan hidup ya. Contohnya di padang gurun tempat Israel itu beberapa kali kekurangan air dan itu membuat mereka marah dan bersungut-sungut. Bagaimana kehidupan kita, sudah? Kita membutuhkan air kehidupan ya. Air kehidupan adalah Tuhan Yesus sendiri, sudah ya. Bagaimana sudah kita hidup? Tubuh kita butuh air, tapi kita butuh air kehidupan ya. Yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita ada Yesus sendiri, yaitu air kehidupan, saudara sekalian ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan air kehidupan untuk kita masing-masing. Nah, kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Firman Tuhan berkata, dan siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir air hidup, sudah. Jadi sudah, dan saya kita percaya Tuhan Yesus, kita memberikan perlindungan Tuhan, bukan air kehidupan oleh Tuhan, dan dari tubuh kita akan bukan air kehidupan ya, mengalir air kehidupan ya, akan mengalir air hidup yang dapat dirasakan oleh sekitar kita, sudah. Jadi kita perlu sekali mendapat siraman air dari Tuhan Yesus ya, kasihnya, firman-Nya, sudah, sehingga hati kita akan terpancar air hidup, memancar ke sekitar kita, disaksi Tuhan yang hidup, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya. Betul sekali air kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus, sudah. Maka itu mari kita semua percaya dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan Tuhan, diisi dengan air hidup dari Tuhan, dan kita memancarkan air hidup kepada sesama kita ya. Saya percaya Tuhan Yesus menolong saudara dan saya, dan jadi saksi Tuhan, jadi berkat untuk sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan ya. Jadi kita butuh air jasmani kita minum, dan air rohani kita butuh firman dan roh Tuhan yang menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini Tuhan. Kami manusia membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari, tapi rohani kami butuh air hidup dari Tuhan Yesus sendiri Tuhan. Biar isinya hidup kami Tuhan dengan air kasih-Mu Tuhan Yesus, firman-Mu dan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu Tuhan, supaya selalu hati dipenuhi dengan air hidup, supaya kami dapat kesegaran dari Tuhan dan memancarkan air hidup ke sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman pada hari Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan selalu meminta air kehidupan dari Tuhan Yesus, hidup di dalam kasih, terbenam dalam kasih Tuhan dan air hidup Tuhan Yesus. Kami punya saksi Tuhan, memberikan air yang hidup sesama kami. Dan Tuhan Yesus, semua segala doa ini Tuhan berkati semua pendengar anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, berkati semua dengan air hidup dari Tuhan Yesus Kristus, supaya memancarkan air yang hidup ke sekitarnya. Dan Tuhan Yesus, semua segala doa ini, haleluya, amin.